Hai dunia, Indonesia dan bangsa-bangsa, gembiralah dan sambut Yesus Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur. Sebab Yesus di Yohanes 14 ayat 6 berkata, Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Bersama Dia Anda pasti dapat jalan, dapat kebenaran dan hidup. Bersama-sama bersyukur. Dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya. Nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja. Surga, bumi dan isinya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Kristus Yesus penebus hidup kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Yesus penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Immanuel. Immanuel. Namanya disebut Immanuel, yang artinya Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Saja sementara pujian ini dinyanyikan, pastikan hari-hari ini Yesus tidak lagi lahir di kandang kambing domba Betlehem, tapi Yesus lahir di hatimu. Sebab Dia bukan lagi bayi yang mungil dan kecil. Dia King of the King, Lord of the Lord. Dia yang sudah mati buat kita di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Yohanes 14 berkata, Dia akan datang kembali menjemput kita. Pastikan Yesus yang namanya Immanuel itu lahir di hati kita, di keluarga kita. Natal bukan baju baru, Natal bukan hadiah baru, Natal bukan fasilitas-fasilitas yang baru, tapi hidupmu yang diperbaharui. Izinkan Yesus lahir di hatimu, tinggal hari ini seumur hidupmu dan selama-lamanya. Namanya disebut Immanuel.
the King, Lord of the Lord. Angkat tangan kita. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Dan Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sementara musik menyanyikan pujian ini, Natal bukan kebiasaan. Natal bukan perayaan biasa. Natal adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Dia bukan sekedar anak yang dilahirkan, tapi Dia Juru Selamat.
Di dunia ini ada banyak juru rawat, juru masak, juru kunci, juru parkir, dan juru-juru yang lain. Tapi hanya satu juru selamat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. 2000 tahun lalu waktu dia lahir, semua rumah sakit tertutup buat dia. Rumah penduduk bahkan tertutup buat dia. Hanya sebuah kandang kambing domba yang kotor, namun terbuka buat dia. Hari ini, seberapapun kotornya hatimu bahkan hidupmu, tetapi kalau terbuka hatimu, terbuka hidupmu, Yesus akan lahir. Dan waktu Yesus lahir, orang maju sudah dikirim Tuhan, membawa kemenyan, mur bahkan emas. Sehingga itu bukan lagi kandang biasa. Demikian juga hidupmu, jauh melebihi kandang itu. Bukalah hatimu, bukalah hidupmu, bahkan bukalah di keluargamu. Kita nyanyikan dengan iman, seorang anak telah lahir sebagai juru selamat kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Mari kita sembah, angkat suaramu. Dia bukan lagi bayi, dia Raja, King of the King, Lord of the Lord. Angkat suara kepada penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada banyak raja di dunia ini, tapi hanya satu Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Hakim segala hakim, Imam Mahdi di akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yes Lord. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Segala kemuliaan bagi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat Dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasih-Nya bagi umat manusia sehingga Dia meninggalkan segala kemuliaan yang Dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasih-Nya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia bahwa Bapa mengutus anaknya Kristus Yesus
datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersuka cita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung oleh miracle, dilahirkan oleh miracle, bertumbuh dewasa dan menjadi putra Allah, Sang Juru Selamat, penuh dengan miracle. Dia membuat mujizat dari mujizat, miracle demi miracle. Dia memilih 12 muridnya untuk melipat gandakan miracle-nya.
Puncaknya dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan dibangkitkan. Lalu miracle kemudian dia naik ke surga dan akan turun kembali di puncak miracle, menjemput kita di awan-awan. Sementara menunggu miracle yang terakhir, kita dijemput di surga di awan-awan. Kita akan belajar dalam miracle service ini untuk Anda menerima dan jadi alat miracle-nya. Dan tema program miracle service saat ini adalah dari zona aman ke zona iman bersama Yesus. Nats kita akan ambil dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan, pikirannya aman, perasaannya iman di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya, bahasa Yunaninya mengkenosiskan diri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai manusia dia taat mati di kayu salib. Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan dia. Kekasih-kekasih Tuhan, kelahiran Sang Kristus, Sang Mesias yang diurapi, Sang Juru Selamat, yang akan kita peringati bukan hanya peringati biasa, bukan hanya peringati sebagai sebuah pesta atau mohon maaf seremonial, namun lebih kepada penghayatan hikmah dalam perjalanan kerohanian kita. Kita telah masuk dalam penghujung waktu, dalam artian ujung tahun dan bahkan di ujungnya ujung penghujung akhir zaman. Bagi kebanyakan orang, Natal itu lebih dari hanya tradisi, materialisme atau alasan untuk berpesta dalam keluarga atau dalam komunitas. Natal adalah tentang suatu pribadi, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan Natal adalah waktu untuk meninggikan Dia dan memperingati apa yang telah Yesus Kristus dan Allah Bapa lakukan buat kita umat manusia. Jauh sebelum peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat, Allah memiliki skenario yang sangat luar biasa, yaitu karya keselamatan bagi umat manusia melalui kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan ketika waktunya tiba, maka lahirlah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kristus adalah satu-satunya penyelamat. Dia satu-satunya Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah, hidup yang kekal lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengampunan bagi dosa-dosa kita dan hidup baru yang berkelimpahan, itulah tujuan kelahiran Sang Juru Selamat. Menebus kita, membebaskan kita dari dosa, membawa kita ke jalan kebenaran, kehidupan, dan keselamatan kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, cara Yesus lahir di dalam dunia, dalam bentuk sebagai manusia, itulah yang dapat kita teladani. Dia
merendahkan diri, mengkenosiskan diri, menghampakan diri, menjadi seorang hamba, manusia yang taat. Yesus Kristus mengosongkan dirinya. Filipi 2:7 berkata bahwa Yesus telah mengosongkan, mengkenosiskan, menghampakan dirinya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah made himself of no reputation. Reputasinya dihabiskannya, gak ada reputasi, gak ada kebanggaan. Istilah mengosongkan diri, kata Yunani adalah kenosis dari akar kata kenos, kenon. Artinya to make empty, membuat kosong. Make of no reputation, tidak ada reputasi lagi. Kata mengosongkan diri dalam ayat 7 sama sekali bukan berkata bahwa dia melepaskan sifat-sifat ilahinya. Ini berkaitan dengan konteks dia mengambil rupa seorang hamba yang mau taat dan tidak memperhitungkan keuntungannya, kepentingan dirinya. Sehingga dia betul-betul empty, kosong. Ini teladan yang powerful. Bahkan di Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Tapi aku datang untuk menjadi pelayan, bukan memerintah, bukan memimpin. Jadi, tindakan kenosis Kristus dapat diartikan bahwa Kristus telah melepaskan keilahiannya pada saat berinkarnasi menjadi manusia. Yesus sukarela membatasi diri, menggunakan secara bebas sifat-sifat ilahi harusnya. Tapi dia mengosongkannya. Untuk apa? Untuk benar-benar menjadi sang juru selamat. Diludahi tidak membalas, dipukul tidak dibalas, dimaki-maki, difitnah. Yesus menghadapinya dengan tegar. Kata mengosongkan diri dalam bahasa Yunani ini bermakna have no reputation. Tidak ada reputasi, tidak ada gengsi yang harus tetap dipertahankan. Itu membuat Kristus tidak bisa marah sembarang marah. Membuat Kristus tidak bisa sakit hati, dendam, sensi, kecewa. Reputasinya udah tidak ada. Yesus menggoyang gengsinya. Bahkan Yesus menghabiskan egonya. Semuanya sudah dikosongkan, empty. Tidak ada alasan bagi pihak lain mengganggu atau mengambil sesuatu yang tidak ada dalam diri Yesus. Kristus tidak terganggu dengan respon orang lain sehingga membuat dirinya harus jaim, baper, enggak. Tetapi fokusnya adalah bagaimana kasih Bapa dinyatakan melalui hidupnya. Sehingga dia menjadi juru selamat, penebus dosa manusia. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita buka hati dan hidup kita. 2000 tahun lalu Yesus lahir di kandang kambing domba. Tapi hari ini dia lahir di hidupmu. Pak, saya udah pernah terima Yesus, terima lagi. Jadikan dia kurios, penguasa tunggal atas hidupmu, komunitasmu, keluargamu, dan seluruh bisnis, pelayanan, dan kehidupanmu. Yesus telah lahir ke dalam hidupku ini. Yes. Yesus telah lahir ke dalam hidupku ini, lambang pemerintahan berada
di bahunya. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Bersama-sama namanya disebut. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Kita perlu meneladani, di mana kita perlu hari-hari ini bukan minta dihormati, minta dihargai, minta diperhitungkan, apalagi dipuji, disanjung-sanjung, siapalah kita. Kita perlu meneladani dengan berkata kita perlu mengosongkan diri. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa, semuanya anugerah Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum pandemi kita dapat merayakan Natal seperti biasa. Sampai kadang kita harus merayakannya terus-menerus. Tak henti-hentinya kita bersuka cita, bersorak-sorai, tukar kado, tukar hadiah, menikmati suasana sukacita. Namun euforia Natal terkadang hanya berhenti di acara-acara dan seremonial. Harusnya Yesus lahir di hati kita, itulah Natal yang sejati. Natal bisa mengubah rasa aman, zona aman ke zona iman. Aman saja tanpa Tuhan. Sewaktu-waktu bisa ada prahara, bisa ada tragedi. Oh, perahunya aman, kapalnya aman, keretanya aman, tanpa iman. Sewaktu-waktu bisa terjadi hal tak terduga. Pastikan melalui Natal bersama Kristus, kita dari zona aman. Bukan hanya aman karena vaksin 2-3 kali. Aman karena prokes. Tapi kita perlu masuk zona iman. Disertai Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan kita ini seperti kosong kalau tanpa iman. Hanya sekedar aman, tapi nggak ada yang menjamin apakah benar-benar aman. Ada banyak kejadian, kelihatannya aman, zonanya aman, namun tidak aman terjadi. Tapi kalau kita berani melangkah dengan memasuki zona iman bersama Yesus, kita akan punya pengharapan yang kekal. Seharusnya dampak kelahiran Sang Juru Selamat membawa kita terus naik dari level aman ke level iman. Sehingga kita boleh memiliki pengharapan yang kekal. Kita mungkin telah nyaman dengan cara perayaan Natal kita. Kehidupan harian kita bahkan mungkin nyaman dengan
tantangan-tantangan kecil yang mengisi kehidupan kita. Sehingga kita merasa semuanya aman. Tapi firman Tuhan berkata, saat Yesus datang di muka bumi, apakah ada iman? Pada kesempatan saat ini kita akan belajar dari 4 tokoh yang mengisi kisah Natal, di mana mereka mau meningkatkan zona aman ke zona iman. Bapak Ibu Saudara, tokoh pertama adalah Yusuf dan Maria. Yusuf adalah pemuda pada umumnya, pria pada umumnya, yang melakukan kesehariannya sebagai tukang kayu. Ketika cukup umur, ia akan mempersunting pujaan hatinya Maria, tunangannya. Tidak ada yang spesial, semuanya biasa, normal. Seperti pada umumnya orang-orang menjalaninya. Cinta mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Yusuf cinta Maria, Maria cinta Yusuf, tunangan oke, semua keluarga setuju. Aman, sentosa. Namun, ada saat di mana Tuhan menemui daripada Maria lewat malaikat Gabriel. Salam hai engkau Maria yang dikarunia Allah. Engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Wow. Ini benar-benar dari aman harus lompat ke zona iman. Belum pernah menikah. Belum suami istri. Belum pernah bergaul. Bagaimana bisa mengandung? Zona amannya diganti oleh berita malaikat Gabriel menjadi zona iman. Bagaimana mungkin aku masih perawan ting-ting? Karena sekarang banyak perawan bukan ting-ting, ting-tong, tong-ting. Tapi kalau bertobat, Tuhan akan perbarui. Roh Kudus yang akan menaungi engkau. Dan Lukas 1:38 mencatat, jadilah seperti yang kau kehendaki. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku adalah hamba. Herodes berkata, sesungguhnya aku adalah raja, king, bos. Tapi Maria berkata, aku hamba. Yusuf juga waktu menerima berita dari Maria mau menceraikannya diam-diam. Walaupun menceraikan tunangan itu secara diam-diam, tetap itu zona aman. Zona imannya apa? Terima Maria. Sebab yang dikandung oleh Roh Kudus dan yang dilahirkan adalah Sang Juru Selamat. Dan Yusuf pindah ke level zona iman. Apakah Anda bertahan di zona aman, tentram, damai, sentosa, tapi sewaktu-waktu ada ancaman bahaya yang bisa menyelesaikan, menghabisi hidup kita? Mari naik ke zona iman. Hampir-hampir Maria dirajam batu karena hamil tanpa suami. Dan Yusuf berkata, aku suaminya. Imannya Yusuf powerful. Imannya Maria powerful. Bagaimana dengan iman kita? Maria seorang gadis pada umumnya. Ia melakukan apa yang juga gadis lain lakukan. Membantu pekerjaan rumah, merawat ternak, sambil pada hari di mana Yusuf datang melamar dan mereka bertunangan, semuanya oke. Tetapi begitu malaikat Gabriel datang, mereka memilih meninggalkan zona aman, masuk zona iman. Dan hasilnya lahirlah Sang Juru Selamat yang kita rayakan dalam Natal. Yesus lahir bukan di kandang kambing domba lagi, tapi di hati kita, di hidup kita, di keluarga kita, bahkan di bangsa kita tercinta Indonesia. Yang kedua, Imam Sakaria dan Elizabeth. Ini pasangan. Kalau tadi Yusuf dan Maria, sekarang Sakaria dan Elizabeth.
Ia adalah salah satu dari imam yang dikhususkan. Pada hari itu, Imam Zakaria melakukan semua liturgi sebelum masuk ke ruang Maha Kudus untuk melakukan tugasnya sampai datang sebuah pesan dari Allah sendiri melalui malaikatnya bahwa istrinya Elisabet akan mengandung. Anda tahu, Zakaria sudah berumur, bukan punya umur, umurnya sudah berumur banget. Tua tepatnya, Elisabet juga sama. Sudah Anda berharap untuk punya anak. Dan respon Zakaria mau main aman, di zona aman. Dia berkata, mana mungkin mana. Dia memilih untuk tetap aman, tidak percaya. Daripada dia keluar, dia menyatakan berita itu dianggap orang gila, akan punya anak, dia mau aman aja, main aman tepatnya. Main aman, di zona aman. Sudahlah. Tapi apa yang terjadi? Dia dibuat bisu selama 9 bulan, 10 hari. Selama istrinya mengandung. Dia nggak bisa bicara, dia hanya menulis pesan lewat tulisan. Saya diberitahu malaikat, Elisabet istriku akan mengandung. Dan nama anaknya nanti Yohanes. Wow. Dan waktu lahir Yohanes Pembaptis, berbicaralah Zakaria. Di sini tentu Elisabet lebih pasif, tapi dia menerima. Dan Elisabet bersama Imam Zakaria akhirnya masuk ke zona imam. Waktu Maria yang sedang mengandung Yesus mengunjungi Elisabet, bergejolaklah bayi Yohanes ini di perutnya Elisabet karena Roh Kudus yang menjamahnya. Wow. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda sedang dikatakan orang mandul dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam prestasi? Jangan kecil hati. Naik dari zona aman ke zona iman. Perkatakan, saya punya iman. Saya punya iman. Saya mau bersaksi untuk hal ini. Saya Tuhan izinkan lulus SMA tahun 1984. Sejak SMP kelas 2 saya ikut retreat, saya terpanggil menjadi hamba Tuhan full timer, jadi pendeta. Walaupun saya ingin jadi pendeta di kampung saya. Itu udah terbaik. Lulus SMA, saya mau sekolah Alkitab, bapak saya tidak izinkan. Keras sekali. Kamu punya adik 3 dan itu tanggung jawabmu. Saya bahkan ditanya, dari mana kamu tahu kamu jadi pendeta? Saya hanya bilang, ini panggilan hidup. Tidak. Hormati ayahmu yang kelihatan. Gimana menghormati Tuhan yang tidak kelihatan kalau ayahmu tidak kau hormati? Saya hormati. Itu zona aman. Saya kerja di Departemen Keuangan Kantor Kas Negara 5 tahun, pegawai negeri. Setelah adik saya 3, saya bantu sekolah. Semuanya oke, bahkan 2 dari 3 adik saya jadi pendeta. Saya ada pilihan tetap di zona aman, menjadi kepala kantor, naik lagi, kuliah S2, S3, bagian keuangan. Tapi saya memilih berhenti dari pegawai negeri, saya sekolah Alkitab, 0 lagi. Masuk zona iman. Saya selesaikan kuliah saya dari S1 dan seterusnya. Sekarang jadi hamba Tuhan sepenuh waktu dan mengalami pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu. Boleh menjangkau kota dan kota, dari kota ke kota, pulau ke pulau, bahkan bangsa ke bangsa, dan akan melalui media menjangkau semua orang yang rindu akan jamahannya. Yang ketiga, orang Majus. Mereka adalah orang pintar di zamannya. Mereka menguasai ilmu perbintangan. Kenyamanan mereka terhadap penelitian, pembuktian, diobrak-abrik hanya dengan pertanda 1 bintang
di atas kota Betlehem. Mereka meninggalkan zona nyamannya dari negeri timur menuju ke Betlehem. Akhirnya mereka diajarkan dari zona aman, zona nyaman ke zona iman. Mereka juga menghadapi tantangan keselamatan dari nyawa mereka karena Herodes tidak berkenan atas mereka. Namun mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Yang keempat terakhir, para gembala. Di zona aman menjaga dombanya di kandang. Tapi malaikat membangunkan mereka tinggalkan dan mereka pergi ke kandang kambing domba. Dan mereka bersujud, bersukacita bersama Maria dan Yusuf. Ini meneguhkan Maria bahwa yang lahir adalah Sang Juru Selamat. Baik Yusuf dan Maria, Zakaria dan Elisabet, orang Majus dan para gembala, mereka rela meninggalkan zona nyaman, zona aman, naik level ke zona iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Mari, zona aman menjadi zona iman. Kita lahir untuk bertumbuh. Kita lahir untuk hanya melakukan kehendak Bapa. Kita lahir untuk menjadi lebih dari pemenang. Jangan takut engkau enggak sendiri. Akhirnya sejarah mencatat yang mau masuk ke zona iman menjadi pahlawan iman. Bukan pecundang tapi pemenang. Pecundang selalu lihat masalah di balik jawaban. Tetapi pemenang melihat jawaban di balik semua masalah. Bangkit para pemenang. Tinggalkan zona nyamanmu, zona amanmu ke zona iman. Mari kita berdoa. Ada di antara kami yang takut untuk meninggalkan dosa. Meninggalkan free sex, dugem, perselingkuhan, perjudian, mabuk, pesta pora, narkoba. Mereka ada di zona nyaman, zona aman. Tinggalkan. Bertobatlah, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Mungkin kata orang kok dianggap orang aneh. Enggak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Apapun imanmu, agamamu, kepercayaanmu, bertobat, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Zona imanmu menyelamatkanmu. Buka tanganmu, yang sakit beri kesembuhan, yang berdosa ampuni, yang perlu pemulihan beri pemulihan, berkat tak berkesudahan. Buka tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, berkat dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus menyertai mulai hari ini, sampai rapture pengangkatan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan